Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang akhirnya bisa bertemu dengan kalian dalam situasi virtual meeting seperti ini ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan gunakan kesempatan minggu pertama ini untuk perkenalan. Selanjutnya kita akan membahas beberapa hal terkait dengan kontrak perkuliahan, terkait dengan materi selama 15 pertemuan ke depan karena sudah dikurangi 1 hari ini. Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan response paper dan tugas minggu ini serta persiapan untuk minggu depan, gitu ya. Baik. Since this is our English class, we are going to use English as means of communication. But since this is our first meeting, I'm going to use bilingual, both Indonesia and English. All right? First of all, I would like to introduce myself. My name is Kiki Nuriska Denhas. You can call me Bu Kiki. I come from Rembang. This is the eastern part of Central Java. A little bit about my educational background. I hold my bachelor degree from Semarang State University, majoring English language education, and I graduated in 2012. I hold my master's degree from 2 different universities. The first one was from the Ohio State University, majoring education, teaching, and learning. I graduated in 2015. And then I hold another master's degree from Semarang State University, majoring English language education as well. I graduated from Semarang State University in 2017. Okay, so that's a little bit about me. If you have further concern, do not hesitate to contact me. I put my phone number and my email address on our course syllabus. Okay, so since I have already introduced myself, now it's time for you to introduce yourself. Jadi karena saya sudah memperkenalkan diri, Bu Kiki sudah memperkenalkan diri sedikit tadi ya. Saya berikan kesempatan untuk kalian untuk memperkenalkan diri dan digunakan sebagai tugas minggu pertama. Apa itu tugasnya? Nanti bisa dilihat di ilmu masing-masing. Tugas minggu pertama adalah membuat self-introduction essay. Apa itu self-introduction essay? Ini adalah kita sebut sebagai essay untuk memperkenalkan diri kalian. Isinya apa? Isinya tentu nama lengkap kalian, alamat kalian, mungkin bisa disampaikan sedikit tentang latar belakang keluarga, punya saudara berapa, atau hobinya apa, that's gonna be fine. Kemudian yang paling penting adalah tolong disampaikan alasan kalian kenapa memilih UPN, kemudian kenapa memilih jurusan ini sekarang, ekonomi pembangunan, ekonomi manajemen, disampaikan kenapa, gitu ya. Selanjutnya, apalagi yang harus ditulis di self-introduction essay? Silahkan ditulis apa yang kalian harapkan dari pembelajaran bahasa Inggris kita. Pembelajaran bahasa Inggris 1 ini nanti apa yang diharapkan. Oke, saya harap sampai sini instruksinya jelas. Kemudian ditulis dalam berapa kata, Bu? Nah, ini ditulis minimal dalam 150 kata. Oke, lalu ukuran spasinya atau ukuran hurufnya bagaimana, Bu? Spasinya 1,5, huruf yang digunakan adalah Times New Roman. Nanti silahkan diketik dalam Microsoft Word, setelah itu di-convert dulu ke PDF, baru di-upload ke Ilmu. Oke, kalian punya waktu 1 minggu, maksimal adalah minggu depan sebelum perkuliahan. Jadi diingat-ingat, jika perkuliahannya hari Rabu jam 7.30, maka due date untuk mengumpulkan essay ini adalah Rabu minggu depan jam 7.30. Lebih dari jam 7.30, maka file yang dikirimkan otomatis tertolak. Jelas ya? In case you guys have any questions dealing with your first assignment, just let me know or contact me through WhatsApp. Alright, so tugas pertama sudah, perkenalan sudah ya. Mari kita lanjutkan dengan membahas kontrak perkuliahan. I guess this one is pretty much important. Penting
karena kita gunakan sebagai kerangka atau aturan perkuliahan kita selama 1 semester. Oke. Kalian bisa lihat di ilmu kalian, di situ sudah saya upload beberapa file yang penting terkait dengan perkuliahan kita. I would like to share our course syllabus. Let me share it. Okay. I hope you can see this on your screen. Di bagian kanan atas, di situ sudah saya sampaikan alamat email saya, kemudian nomor handphone saya, serta kantor, ya, alamat kantor atau ruangan saya. Kemudian di bagian atas juga ada kita sebut sebagai course rationale. Ini adalah deskripsi mata kuliah. Perlu saya sampaikan bahwa bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2 itu diselenggarakan di UPN selama 2 kali. Bahasa Inggris 1 dilaksanakan pada semester ganjil, bahasa Inggris 2 dilaksanakan pada semester genap. Oke. Mata kuliah ini adalah mata kuliah berjenjang, sehingga bahasa Inggris 1 adalah prasyarat untuk mengambil bahasa Inggris 2. Kalian bisa mengambil bahasa Inggris 2 jika nilai bahasa Inggris 1-nya minimal C. Oke, jelas ya sampai sini? Sehingga tolong dipastikan bahwa semester ini kalian bekerja semaksimal mungkin, mengikuti perkuliahan dan mengumpulkan tugas, serta mengerjakan ujian semaksimal mungkin agar nilainya bisa di atas C. Sehingga bisa mengambil mata kuliah Bahasa Inggris 2 pada semester depan. Selanjutnya untuk course objectives atau capaian mata kuliah, kalian bisa membaca sendiri nanti. Yang terpenting adalah buku wajib atau materi wajib, referensi wajib yang harus kalian miliki. Yaitu ada 2 buku, kedua-duanya sudah saya upload di Ilmu, tinggal nanti di-download. Karena ini sifatnya wajib, maka setiap kali perkuliahan nanti kita akan merujuk pada kedua buku ini. Tentu saja akan ada materi tambahan atau additional materials, additional course materials, bisa dari VOA Learning English, bisa dari BBC Learning English, atau bisa dari jurnal, nantinya akan ditambahkan di setiap pertemuan di ilmu. Jadi sering-sering dicek, dilihat di ilmunya, paling tidak itu 1 hari sebelum perkuliahan silahkan dipantau. Ya, selain di setiap pertemuannya, misalnya week 1, week 2, week 3, and so on and so forth, kalian bisa lihat di bagian pengumuman. Itu ada di paling atas ya, bisa diklik di pengumuman. Jika ada hal-hal penting, biasanya saya sampaikan di situ. Selanjutnya untuk requirements, untuk mendapatkan nilai yang bagus atau lulus di perkuliahan ini tuh bagaimana penilaian? Saya tekankan pada 4 poin. Yang pertama adalah keaktifan di kelas, nilainya 10%. Keaktifan di kelas ini bagaimana kalau pertemuannya dilakukan secara online? Nah, kita bisa memanfaatkan ilmu nanti di pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nanti bisa saya buka forum entah 1 atau 2 kali. Begitu pula dengan pertemuan ke-10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Di forum itu nanti akan ada topik atau pembahasan yang bisa kita diskusikan bersama. Silahkan nanti kalian bisa mengemukakan pendapat terkait topik yang nanti saya masukkan di situ, bisa memberikan pertanyaan, atau mungkin kalian bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian. Gitu ya. Jadi nanti mulai pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, atau ke-10, 11, 12, 13, 14, 15, akan saya buka beberapa kali forum diskusi. So, make sure that you guys participate in that discussion. Alright. Second point is about assignment. Bagian kedua adalah tugas. Tugas ini nilainya 25%. Sehingga setiap kali ada tugas, diusahakan untuk mengumpulkan tepat waktu. Bagaimana jika kalian berhalangan mengumpulkan tepat waktu, misalnya sakit, misalnya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan? It's okay, just let me know first. Kasih tahu saya, Bu, saya minta waktu tambahan karena disampaikan alasan.
As long as it makes sense, selama masuk akal, selama alasannya betul, tidak dibuat-buat, begitu saya akan bersedia memberikan waktu tambahan ya. Yang penting disampaikan kepada saya sebelum due date-nya. Jadi sebelum hari akhir pengumpulan gitu ya. Kalau sudah ditutup baru menyampaikan, nah itu yang tidak bisa diterima. Selanjutnya adalah UTS dan UAS, masing-masing poinnya adalah 30 dan 35%. Nanti bentuk UTS dan UAS-nya adalah project, it can be individual project or group project. Nanti bagaimana teknisnya akan saya sampaikan 2 minggu sebelum ujian, gitu ya. Selanjutnya untuk grading nanti bisa dilihat sendiri, dibaca sendiri, course policies juga bisa dibaca sendiri. Yang paling penting adalah solving problems. Just in case later on you guys have any issues dealing with our learning process, please contact me and we're gonna find the solution. Ya, jadi kalau ada masalah terkait perkuliahan, misalnya tugasnya terlalu berat atau kalian membutuhkan waktu lebih lama untuk mengerjakan, silakan sampaikan dulu ke saya. Nanti kita cari solusinya. Sampai kalau tidak ada solusinya, baru nanti kita komunikasikan ke pihak-pihak yang terkait. Gitu ya. Saya harap sampai sini jelas. Nanti jika ada pertanyaan, bisa sekali lagi disampaikan kepada saya, baik melalui WA atau melalui email. Ya. Kita lanjutkan untuk pembagian topiknya. Minggu pertama bisa dilihat bahwa kita membahas kontrak perkuliahan. Minggu kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, semuanya kita sebut sebagai independent learning. Kalian akan belajar secara mandiri. Kemudian minggu ketujuh, kita mulai lagi nanti virtual meeting atau web conference. Ya. Kemudian minggu 8-nya adalah UTS. Minggu ke-9 kita virtual meeting lagi. Kemudian minggu ke-10, 11, 12, 13, 14, 15, independent learning. Kemudian minggu 16 kita virtual meeting lagi. Jadi totalnya ada 4 kali virtual meeting. Ya, selain itu kita sebut sebagai independent learning. Apa yang kalian perlu lakukan saat independent learning? Nah, ini yang paling penting. Kalian akan memulai independent learning pada minggu kedua, yaitu minggu depan. Yang perlu kalian lakukan adalah please always refer to the course syllabus. Setiap mau pertemuan atau setiap mau ada kuliah, kalian selalu lihat ke kontrak perkuliahan kita. Karena di situ ada materinya, ya. Di situ dilihat contohnya untuk minggu kedua, kalian harus membaca buku Understanding and Using English Grammar di halaman berapa? Di halaman 439 dan 441. Selanjutnya, kalian juga harus melihat video yang tercantum di kontrak kuliah kita, ya. Silahkan itu nanti diklik videonya, dilihat, materinya dibaca. Lalu, kalau sudah seperti itu ngapain? Nah, kalau sudah begitu, yang perlu kalian lakukan adalah membuat atau menyusun response paper. Gitu ya. Jadi untuk independent learning di pertemuan kedua 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15, kalian akan menyusun response paper. Sekarang saya akan tunjukkan apa itu response paper. Oke. Response paper ini terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama kita sebut sebagai summary, bagian yang kedua kita sebut sebagai response. Oke. Summary ini isinya apa? Summary ini isinya adalah poin-poin penting terkait dengan materi yang kalian baca. Entah itu dari buku, entah itu dari video yang kalian lihat. Nanti kalian rangkum poin pentingnya apa saja. Poinnya bisa dalam bentuk paragraf, sehingga poin kemudian dijelaskan. Poin dijelaskan, begitu ya. Atau bisa juga dalam bentuk mind map. Silakan menggambar, pakai panah, pakai bulatan, dan lain sebagainya. That's gonna be fine. Berapa halaman untuk ini, Bu? Untuk ini halamannya adalah 1-2 untuk summary. Kemudian, bagian kedua atau Romawi kedua dari response paper adalah respons kalian. Respons kalian terkait dengan apa? Terkait dengan materi tersebut. Jadi reaksinya gimana nih?
Misalnya, minggu kedua kalian belajar mengenai subject verb agreement misalnya. Kalian bisa menyampaikan, saya belajar atau membaca subject verb agreement dari buku apa, halaman berapa, kemudian melihat dari video apa, yang diambil dari mana, bisa disampaikan. Kemudian disampaikan di bagian bodinya. Di bagian body yang disampaikan adalah berdasarkan dari video dan buku yang saya lihat atau saya baca, ada beberapa hal yang masih membuat saya bingung. Silakan disampaikan di situ, apa sih yang bikin bingung? Atau mungkin justru tidak membuat bingung, malah membuat jelas, bisa disampaikan. Berdasarkan materi yang saya baca atau berdasarkan video yang saya lihat, saya menjadi jelas terkait dengan bla 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 bla. Silahkan disampaikan ya di bagian body. Kemudian di bagian conclusion-nya silahkan disampaikan lagi kesimpulannya terkait dengan reaksi kalian itu apa. Oke, jelas ya sampai sini ya. Baik. Nah, sekarang total halaman untuk response paper itu berapa? Karena tadi dibagi menjadi 2 bagian, summary dan response, masing-masing maksimal 2 lembar, maka untuk response papernya maksimal 4 lembar. Oke, saya harap sampai sini jelas. Baik, 4 lembar ini nulisnya pakai apa, Bu? Nulisnya pakai Times New Roman, kemudian space-nya 1,5, ukuran hurufnya adalah 12. Ya, oke. Saya rasa untuk course syllabus atau kontrak kuliah dan response paper sampai sini sudah sangat jelas, tapi kalau nanti ada pertanyaan silakan bisa menghubungi saya ya. Baik, sebelum saya tutup untuk perkuliahan pada minggu pertama ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan etika menghubungi dosen. Saya rasa ini penting, tidak hanya untuk menghubungi saya. I guess you want to use these rules to contact other lecturers. Yang pertama adalah tolong diperhatikan waktunya ya. Jadi jangan gusar, jangan panik. Kalau kalian menghubungi saya, tapi saya belum balas. Mungkin dilihat, kalian menghubungi atau WA saya di atas jam 8 malam, begitu ya. Maka saya akan membalasnya keesokan harinya. Diusahakan saat menghubungi dosen, itu adalah di jam kerja dan hari kerja. Ya. Selanjutnya, karena kita belum saling mengenal nih, nah, ini yang paling penting. Sebutkan nama, sebutkan NPM-nya, sebutkan kelasnya, sebutkan jurusannya, lalu disampaikan kepentingannya apa. Oke, sekali lagi kalau misalnya belum dibalas, ya ditunggu, tapi diusahakan jangan spam dosennya ya. Mungkin ditunggu 1 jam, begitu. Biasanya dosen akan membalas kurang lebih 1 jam, cepat biasanya kalau tidak ada kepentingan yang lain. 5 menit, 10 menit, bisa cepat ya. Jika memang lama berarti memang sedang mengerjakan keperluan yang lain. Oke, saya rasa itu untuk perkuliahan minggu ini. Once again, if you guys have any questions or any further concern dealing with our learning process, you may contact me through my WhatsApp number or through email address. If you want to contact me through email, do not leave the subject blank. Ya, jangan dikosongi itu subjeknya. Silakan diisi misalnya week 1 response paper pertanyaan, misalnya bisa disampaikan begitu ya. Jadi saya tahu ini mau bahas apa nih emailnya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Terkait dengan absensi minggu pertama, saya akan membagikan link absensinya melalui grup WA. Nanti silahkan diklik linknya, kemudian diisi nama lengkap, fakultas, departemen atau jurusannya, kemudian kelasnya, kemudian NPM, lalu tanda tangan. Gitu ya. Alright, thank you very much for today. Stay safe. You can learn your courses from home, so just stay safe, okay? See you next meeting. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.